Siapa yang tidak ingin melihat hasil kerja mereka melesat lebih cepat daripada sekedar lelah tanpa tujuan? Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kerja keras adalah kunci utama kesuksesan. Bangun pagi agar rezeki tidak terlewat, lembur hingga larut demi membuktikan dedikasi. Budaya ini penting, terutama di awal karir. Ketika kalian baru lulus dan belum memiliki pengalaman atau reputasi, kerja keras menjadi tiket masuk, menunjukkan bahwa kalian siap belajar, bersusah payah, dan mengambil tanggung jawab yang orang lain enggan lakukan. Dari situlah kepercayaan tumbuh, pijakan karir terbangun. Namun, kerja keras semata tidak menjamin kenaikan karir. Banyak individu yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan penuh komitmen, tapi posisi dan pendapatan mereka stagnan. Mengapa? Karena produktivitas tanpa strategi seringkali menghasilkan sedikit nilai tambah. Kalian bisa menjadi karyawan paling rajin, datang paling awal, pulang paling malam, mengerjakan semua proyek. Namun jika tugas-tugas itu tidak berdampak signifikan, kelelahan akan berujung pada hasil yang minim. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk memadukan kerja keras dengan kecerdasan. Memilih prioritas yang memberi nilai tinggi, merancang langkah yang tepat, dan memastikan setiap usaha yang kalian lakukan membawa kalian lebih dekat ke puncak karir. Seringkali kita terlalu sibuk melakukan berbagai tugas hingga lupa melakukan refleksi. Sebenarnya kalian sedang menuju kemana? Terus berlari tanpa mengetahui arah bagaikan berlari di atas treadmill. Terlihat sibuk, berkeringat, ngos-ngosan, tetapi tidak pernah maju. Oleh karena itu, banyak yang menganggap kerja keras sebagai hal krusial. Namun kerja keras tanpa evaluasi sejatinya justru menjadi jebakan. Belum lagi dampaknya pada kesehatan. Bekerja 12 jam sehari, 6 hari seminggu, dengan waktu tidur hanya 4 jam dan mengandalkan 3 gelas kopi sehari, bukanlah tanda kegigihan, melainkan resep menuju kelelahan ekstrim. Kalian mungkin mampu bertahan 1 atau 2 tahun, tetapi tubuh akan menagihnya suatu saat. Dan ketika kalian tumbang, perusahaan akan segera mencari pengganti. Kerja keras juga membuat kalian rentan dimanfaatkan sistem. Kalian boleh rajin, tetapi hindarilah menjadi yes man yang mengerjakan segala hal karena sulit menolak. Apabila saat ini kalian berada dalam fase kerja keras, lanjutkanlah, tetapi jangan berhenti di situ. Sambil bekerja, pertanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah bekerja dengan arah yang benar? Apakah pekerjaan saya memberikan dampak? Apakah saya sedang membangun keterampilan atau hanya sibuk tanpa hasil? Kerja keras ibarat mengisi bahan bakar, namun kendaraan tetap harus dikemudikan. Jangan sampai kalian hanya menenggak bensin tanpa pernah melaju. Banyak yang keliru memahami kerja cerdas. Mereka mengira bahwa bekerja cerdas berarti bekerja santai, duduk di kafe sambil mengetik sedikit dan tiba-tiba memperoleh puluhan juta rupiah. Padahal kerja cerdas bukan tentang bermalas-malasan, melainkan tentang berpikir sebelum bertindak, mengurangi usaha yang tidak perlu untuk mengejar hasil yang lebih maksimal. Jika kerja keras menitik beratkan pada volume, jam kerja panjang dan tenaga besar, maka kerja cerdas menitik beratkan pada dampak, usaha kecil dengan efek besar. Contohnya, 2 orang penjual online, yang pertama melayani chat pelanggan secara manual selama 12 jam sehari, yang kedua sejak awal menyiapkan sistem pesan otomatis di WhatsApp,
membuat halaman FAQ di sistem web, dan menyewa satu admin untuk menangani pesanan. Waktu kerja lebih singkat dan stres lebih rendah, namun pendapatan bisa 2 kali lipat. Itulah kerja cerdas. Namun perlu diingat, kerja cerdas bukan sekedar mencari jalan pintas. Ia memerlukan perencanaan dan strategi yang matang. Banyak orang ingin langsung bekerja cerdas padahal belum memahami medan. Baru 2 bulan bekerja, sudah berkata, "Saya tidak mau capek-capek, saya kerja yang efisien saja." Padahal belum menguasai cara kerjanya. Inilah sebabnya kerja cerdas biasanya muncul setelah kalian memiliki pengalaman dan merasakan kerja keras. Kalian akan mengenali mana yang membuang waktu dan mana yang benar-benar penting. Kerja cerdas juga berkaitan dengan prioritas. Kalian tidak mengerjakan semua hal, melainkan memilih 20% aktivitas yang memberi 80% hasil. Prinsip Pareto. Misalnya, jika dari 10 klien hanya 2 yang benar-benar loyal dan memberikan pendapatan besar, maka fokuskan perhatian pada 2 klien tersebut daripada mengejar yang sering tidak serius. Selanjutnya, kerja cerdas tentang leverage bukan hanya mengandalkan tenaga atau waktu kalian sendiri, melainkan memanfaatkan sistem teknologi atau bantuan orang lain untuk meningkatkan hasil. Kalian bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk merangkum data, mengotomasi konten, atau membantu riset ide. Kalian juga dapat menyewa freelancer untuk tugas teknis agar bisa fokus pada hal-hal strategis. Dengan demikian, kalian berperan sebagai konduktor yang memimpin orkestra, bukan memainkan semua instrumen sendiri. Namun, kerja cerdas membutuhkan kedewasaan berpikir. Kalian harus berani menolak pekerjaan yang ramai namun tidak memberi nilai, dan melepaskan hal-hal kecil agar bisa fokus pada hal-hal besar. Terkadang ego mendorong kita agar tampak sibuk, padahal kerja cerdas justru mengajarkan untuk fokus, bukan sekedar sibuk. Kerja cerdas juga memerlukan keberanian mengambil keputusan berbeda. Misalnya, ketika semua orang di kantor masih membuat laporan manual setiap pekan, kalian mengusulkan pembuatan dashboard otomatis. Meski awalnya perlu belajar dan mungkin mendapat penolakan atasan, jika berhasil, kalian dapat menyelamatkan waktu banyak orang dan menciptakan solusi yang terus digunakan. Itulah dampak sejati dari kerja cerdas. Kerja cerdas bukan berarti kalian bekerja sedikit lalu bersantai. Banyak orang sukses mengkombinasikan kerja cerdas dengan kerja keras pada momen yang tepat. Mereka memilih dengan cermat bagian mana yang harus dikerjakan dengan keras, kapan waktunya, dan apa tujuannya. Kerja cerdas lebih menitik beratkan pada kualitas pemikiran, bukan sekedar kuantitas tenaga. Kalian akan lebih sering bertanya, apakah ada cara tercepat untuk mencapai hasil terbaik? Bisakah saya mendelegasikan tugas ini? Tugas mana yang sudah tidak relevan lagi? Ketika mulai bekerja dengan cerdas, kalian memperoleh waktu dan energi untuk hal lain. Belajar keterampilan baru, menjaga kesehatan, atau membangun proyek sampingan. Bukan karena malas, melainkan karena memilih cara bermainnya. Kerja cerdas merupakan mindset untuk bertahan dalam jangka panjang tanpa tumbang. Ia bukan hasil keberuntungan, melainkan pilihan sadar. Kalian yang merancang sistem, menentukan prioritas, membangun jaringan, dan memanfaatkan leverage. Semakin lama kalian menerapkan kerja cerdas, semakin terlihat hasilnya. Bukan karena bekerja lebih sedikit, melainkan karena bekerja lebih pintar. Setelah membahas kerja keras dan kerja cerdas secara terpisah, pertanyaannya, manakah yang sebenarnya mendorong kalian ke puncak karir?
Jawabannya adalah keduanya, namun bukan sekaligus. Urutan dan timing menjadi kunci. Di awal karir, ketika pengalaman, jaringan, dan keterampilan kalian masih terbatas, kerja keras wajib dijalankan. Melalui kerja keras, kalian menabung energi, membangun reputasi, mengasah kemampuan, dan mengembangkan ketahanan mental. Kalian belajar bagaimana dunia kerja berfungsi dan menemukan kekuatan, kelemahan, serta kecocokan bekerja dengan siapa. Setelah fondasi terbentuk, setelah kalian memahami sistem, meraih kepercayaan, dan memiliki pijakan, maka saatnya beralih ke kerja cerdas. Pertanyakan, aktivitas mana yang memberikan dampak terbesar? Kenapa saya melakukan tugas ini berulang-ulang padahal bisa diotomatisasi atau didelegasikan? Di fase ini, kalian tidak lagi mengejar jam kerja, melainkan efisiensi, nilai tambah, dan arah karir. Kalian mulai membuat sistem dan kerangka kerja sendiri, serta berani menolak tugas yang tidak memberikan dampak. Saat inilah kalian mulai terlihat sebagai pembuat keputusan, bukan sekedar pelaksana. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Puncak karir bukan ditentukan oleh siapa yang paling sibuk, melainkan siapa yang paling memahami permainan ini, yang mampu melihat peta besar dan membaca momentum. Kerja keras pada fase awal ibarat tanjakan curam yang melelahkan, tetapi setelah tiba di puncak, perjalanan terasa lebih ringan karena kalian telah memiliki kecepatan, sistem, dan posisi yang solid. Kerja cerdas ibarat mengetahui kapan harus mengerem, berbelok, atau menyalip. Kalian bukan lagi penumpang, melainkan pengemudi. Puncak karir bukan hanya soal jabatan atau gaji, melainkan soal kendali. Memilih pekerjaan yang sesuai, menolak tugas yang tidak sejalan, dan mengambil keputusan yang berdampak. Semua itu memerlukan fondasi kerja keras dan strategi kerja cerdas yang kalian terapkan pada waktu yang tepat. Terakhir, jangan lupakan pentingnya kemampuan beradaptasi. Dunia kerja terus berkembang. Keterampilan yang kalian kuasai hari ini mungkin tidak relevan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, bukan hanya soal kerja keras atau kerja cerdas, melainkan tentang terus belajar dan menyesuaikan diri. Karir bukan garis lurus, terkadang menanjak, berbelok, atau bahkan menurun sebelum melompat lebih tinggi. Namun selama kalian memahami kapan saatnya mengerahkan tenaga dan kapan saatnya menggunakan akal, serta mampu membaca situasi tanpa terjebak zona nyaman, baik kerja keras semata maupun kerja cerdas tanpa pondasi yang kuat, kalian akan terus maju. Meskipun mungkin tidak instan, kemajuan itu akan nyata dan berkelanjutan. Yang terpenting, kenaikan karir kalian bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil kesadaran dan pilihan jalan yang kalian ambil sendiri. Jadi, apakah kalian termasuk tim kerja keras, tim kerja cerdas, atau tim yang menyadari bahwa keduanya sama-sama diperlukan? Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton.
Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.